semua, kita dari kelompok 5 etnobiologi. Saat ini kita mau mengambil video tentang etnokuliner yang ada di kota Semarang. Sebelumnya, perkenalkan saya Gita. Saya Najib Sarisa. Saya Wi Cahya. Saya Salma Ramadiana. Saya Jafar. Dan saat ini kita berada di Tahu Gimbal Haji Edi. Mungkin teman-teman bisa nonton terus untuk tahu kelanjutannya. Bye-bye! Ada tahu gimbal kita pesan dan kita mau lihat ya guys. apa aja sih isi dari tahu gimbal ini. Kita dapat kerupuk. Ini banyak banget ya isi. Iya, banyak Ada banget. telur, ada tahu, Lontongnya. dan main menunya itu ada Sayur. gimbal udang. Aduk dulu kali ya. Oke, kita buka. Isinya ada apa aja nih? Wow, ini ada sayur kol di sini. Bisa dilihat nih teman-teman. Ada sayur kol, Ada lontong, ternyata ya. Dan porsinya, satu porsi emang cukup banyak juga ya. ini yang paling menarik banget ada telur ceplok. Nih. Terus ada gorengannya nggak sih, Wit? Ini gimbal gitu. Iya, gimbalnya, gimbal udang. Ini yang kayak gorengan itu namanya gimbal guys, yang bikin tempat ini jadi otentik banget khas Semarang. Kita cobain aja yuk gimana rasa dari tahu gimbal ini. Enak banget guys. Dan ini dari rasa apa? Gimbal udangnya itu emang berasa gitu aroma udang-udangnya guys. Jadi emang otentik sesuai dengan namanya. Dia bumbu kacangnya juga enak banget, gurih, asin, nggak yang manis bikin enak, enak banget pokoknya. Kalian semua harus cobain ini. Oke, selamat siang Pak. Saya Salma. Saya Jafar. Kita dari Prodi Biologi Universitas Diponegoro. Kebetulan di sini kami ada tugas dari mata kuliah etnobiologi untuk mewawancarai salah satu kuliner yang ada di Semarang gitu, Pak. Nah, kebetulan di sini Bapak dengan nama siapa? Saya Ari. Pak Ari. Oke, jadi kita di sini dengan Pak Ari. Bapak pemilik dari tahu gimbal ini. Bapak yang punya. Oh, Bapak. Bapak. Berarti untuk tahu gimbal ini sudah berdiri sejak kapan ya, Pak? Sejak Bapak mulai usaha di Semarang itu 72. Oh, sejak Beliau sini. merantau di Semarang, terus menciptakan menu ini. Jadi memang kalau kita ditarik histori, Bapak memang yang pertama dan pionir. Dan waktu itu di Semarang kan belum ada ya. Terus Bapak mulai dari apa? Kalau orang Jawa bilang mider ya. Keliling Keliling, ya. Tadi itu di Panggul, di Panggul, area Simpang 5, Erlangga, Randusari gitu kan. Terus mangkal di awalnya di Simpang 5 di waktu itu masih ada gor ya, masih gor di situ. Pagi sampai sore di belakang Kebenduran, kalau sorenya di Jalan Pahlawan. Ternyata di lokalisasi di sini, dipindah di sini taman ini. Yeah. Waktu itu juga dikasih shelter, itu sekitar tahun 2010-an ya kayaknya. Di shelter ini alhamdulillah semakin bagus gitu kan. Kemudian
ternyata sama Pak Ganjar taman ini dibongkar, shelter dibongkar, terus kenapa sampai terjadi banyaknya nama Edi, karena shelter ini dibongkar. Tadinya mereka pakai nama masing-masing tuh. Kalau gimbal si ACB, kalau kami Madiluran brandingnya atau gimbal Pak Edi, waktu itu masih Pak Edi. Nah terus begitu maksudnya Bapak waktu itu adalah pengen istirahat dulu karena dibongkar. Ternyata mereka sudah buka di sekitar dengan nama Edi. Dengan nama yang sama ya. Ya. Nah untuk lokasinya sendiri ini tepatnya di mana ya Pak? Jalan Pandanaran 2. Dan kita alhamdulillah dari Idea Live, dari Suara Merdeka, termasuk yang legendaris, punya legendaris, dan kita sudah patenkan juga, cuma belum kami pasang di sini. Nah itu jadi seperti itu. Kalau misalnya untuk ciri khasnya gitu loh Pak, kalau misalnya ciri khas dari tahu gimbal Haji Edi ini apa Pak? Kita selalu fresh, sayurnya selalu fresh. Kalau ini saya bicara SOP di tempat kami, sekitar habis asar itu, lontong tadi pagi ya subuh beli di pasar. Habis asar itu kita panasi supaya dalam tanda kutip awet ya. Jadi mohon maaf nih ketika kadang ada kan yang sampai sekian hari, sekian hari masih gitu kan. Kalau kita jam habis asar itu kita tanak lagi, kita panasi lagi sampai matang lagi, sampai nanti sore nanti malam habis. Tahu juga sama, jadi SOP-nya sudah lontong tahu, kita rebus lagi supaya tahu itu kan sesuatu bahan olahan yang cepat basi. Nah makanya kita olah nanti sekitar jam 4 itu kita rebus lagi supaya memang kita ciri khasnya gimbalnya besar, udangnya besar. Kalau digoreng walaupun dipotong itu ketika nanti disiram kuah sambal kacangnya tetap ada kenyalnya, walaupun ada crispy kenyalnya masih ada. Nah itu karena telurnya banyak, jadi adonannya telurnya banyak. Kalau boleh tahu nih, kan Bapak tadi keliling-keliling kan jualannya dari awal tuh. Kalau boleh tahu itu tantangan dari awalnya tuh awal lah. Kalau tahun 70-an nih ya, awal itu Semarang nggak kayak sekarang. Preman. Dulu belum ada begal tapi preman itu masya Allah luar biasa. Bapak itu kalau ceritanya nih, Bapak itu kalau pulang malam sedikit itu udah dipalakin preman-preman. Nah, jadi kan waktu itu Bapak masih ngontrak di sekitaran Jalan April ya, yaitu itu kalau pulang malam dulu udah kadang nggak berani pulang karena ya itu tadi dipalakin, itu tadi tantangannya waktu itu. Kemudian dulu makanya kenapa sampai sekarang kami alhamdulillah SOP-nya selalu seger, karena dulu kan Bapak juga jualannya lumayan laris tapi nggak punya freezer, nggak punya kulkas, makanya harus seger gitu. Jadi selalu di SOP-kan kondisi dagang itu pagi berangkat seger, pagi berangkat fresh gitu. Tantangannya waktu itu. Jadi memang harus habis, makanya kadang Bapak pulang malam itu supaya nggak sisa. Jadi supaya nanti besok pagi itu benar-benar adonan baru, udang baru, sayur baru. Nah itu tantangannya. Oke, kalau untuk bahan dasar dari tahu gimbal Haji Edi ini apa Pak? Tahu gimbal ya pasti tahu. Tepung untuk gimbalnya ya kan. Di dalam tepung ada beberapa, ada adonan, ada telur, ada terus ada air bumbu. Nah yang menguatkan cita rasa atau tes dari tahu gimbal Haji Edi adalah air bumbu. Nah itu yang secret Resipi. Nah kenapa sekarang brandnya kita patenkan Haji Edi, karena semakin banyak yang meniru dan yang memang sudah haji, memang bapak sama ibu ya, akhirnya ya sudah kita brand sekalian tahu gimbal Haji Edi, nggak pakai Pak Edi Y itu danda, jadi sekalian ini Haji Edi kan brandnya kan Edinya pakai Y. Nah, tapi semua pada ikut itu ya udah, kita emang 2 tahun ini kita pakai Haji Edi. Dan ada foto Bapak. Ada foto Bapak. Respon pertama pelanggan yang makan tahu gimbal itu seperti apa? Ini pengalaman ya, experience yang basic baru pertama. Kalau customer loyal sudah pasti lah ya. Kayak yang
kemarin barusan juga itu mereka baru datang gitu kan. Seperti yang saya sediakan tadi di depan, karena memang kita menyajikan yang terbaik. Mohon maaf tidak asal jualan. Nah, jadi mereka begitu baik kuliner main course-nya, tahu gimbalnya ataupun minumannya es campur, es durian. Alhamdulillah selalu komennya enak banget. Tapi kalau untuk penjualan dalam sehari itu biasanya ada total berapa piring, Pak? Jadi rata-rata kita di angka 150 Di atas 150. di atas 150. Untuk harga per porsinya ini berapa, Pak? 27. 27.000. Pak Edi apakah ingin punya cabang lagi atau gimana? Banyak. Yang nawarin franchise banyak Mas, yang modalin banyak. Cuman kami berprinsip begini, karena tahu gimbal itu kan kuliner yang unik ya. Tidak seperti bakso, mie ayam, soto itu beda ya. Makanya dan kami memang karena ini sifatnya adalah bisnis keluarga, kita sadar diri banget. Oke, mungkin udah cukup. Mungkin ada akhir kata dari Bapak, kira-kira kenapa teman-teman harus cobain tahu gimbal Haji Edi ini? Ya, perlu kami sampaikan karena alhamdulillah tahu gimbal Haji ini termasuk salah satu dari 20 kuliner yang direkomendasikan oleh Pemkot Kota Semarang, dan lewat situsnya Taman Indonesia Kaya juga kami yang ditampilkan. Makanya silahkan coba dan habis itu bercakap dengan saudara banyak, teman banyak tentang nanti sambil dinikmati nikmatnya dari sajian tahu gimbal Haji Edi. Oke teman-teman, jadi kita semua udah selesai makan dan ternyata tahu gimbalnya sumpah enak banget dan kayak bener-bener rasa yang pertama kali kita coba tuh kayak ya udah enak banget gitu dan otentik. Dan ada juga tadi kita nyobain es teler sama es campurnya dan itu juga enak banget. Jadi menurut kita teman-teman kesini bener-bener kita rekomen banget ya untuk cobain tahu gimbal Haji Edi. Yang namanya Haji Edi, ada gambarnya nanti ada di bagian tengah-tengah. Rate-nya berapa coba? Rate-nya 10/10 alias enak banget. Jadi apa-apa coba teman-teman, dan jangan lupa ini itu udah turun-temurun dari tahun 972. Jadi udah lama banget dan pasti makanya rasanya enak banget. See you, bye-bye.